selamat datang di podcast Yobo Bercerita. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Apalagi di masa-masa yang belum sepenuhnya pulih ini, masih ada hujan yang kadang tidak kita ketahui karena tidak ada mendung, tiba-tiba udah hujan ya kan. Terus panas, terus tiba-tiba mendung lagi ya kan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman, tidak kurang satu apapun, sehingga dalam aktivitas kita sehari-hari kita selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Oke teman-teman, di podcast kali ini Yobo mau bercerita tentang kasih ya. Mungkin banyak orang menyadari bahwa hidup tanpa dikasih dan mengasihi itu adalah satu yang kosong dan hampa. Tetapi kadang kita lupa sih sebenarnya kasih itu kita yang ciptakan atau orang yang ciptakan, atau sebenarnya Tuhan menyediakan untuk kita, untuk Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari diri kita sendiri mungkin ya. Banyak sekali sih sebenarnya orang-orang yang bertanya ataupun yang merekomendasikan, "Yoba bikin dong podcast tentang cinta diri kita sendiri," gitu kan. Apalagi di usia-usia sekarang nih, banyak sekali orang yang berada di suatu persimpangan. Oke, mungkin buat kalian yang saat ini sudah menikah atau buat kalian yang saat ini akan menikah, mungkin juga buat orang yang sudah pada prinsipnya oke, aku punya pilihan hidupku sendiri, ini bisa jadi inspirasi aja sih buat kalian. Yoba tidak memaksa kalian untuk memahami apa yang Yoba mau sampaikan, karena ini benar-benar kita cuma mau bercerita. Jadi kalau kalian mau mengomentari silakan. Nah, beberapa waktu terakhir ini banyak sekali orang itu berbicara tentang kasih ya, bahwa sebuah perjalanan kehidupan itu harus ada orang yang kita kasih dan harus ada orang yang mengasihi kita. Yoba setuju sekali dengan itu. Karena kalau kita misalnya berjalan dalam suatu kehidupan dengan suatu kesadaran bahwa tidak ada yang mengasihi kita, pasti kita akan merasakan yang namanya kekosongan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi sebenarnya adalah, siapa sih yang menyadari bahwa kita itu butuh dikasih dan kita harus mengasihi diri kita sendiri kan? Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus dikasih orang nih, tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita harus mulai dari diri kita sendiri, ya enggak? Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, terus kita memaksakan orang lain mengasihi kita, ya itu sangat-sangat tidak adil dong buat orangnya, ya kan? Nah, kembali lagi ya tentang kasih. Akhirnya banyak orang yang berpikir seperti ini, ya udah berarti kamu harus punya pasangan dong, akhirnya kamu harus menikah dong, karena hidup terus berjalan dan kamu butuh orang lain dalam kehidupan kamu. Itu tidak salah, itu tidak salah. Kita hidup saling berdampingan, dan untuk beberapa orang yang apalagi sedang mempersiapkan pernikahan atau bahkan orang yang hidup dalam ikatan pernikahan saat ini, pasti mereka sudah merasakan itu, saling melengkapi, saling mencintai dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman Yobo yang saat ini masih sendiri, kemudian harus berada di situasi banyak tuntutan sosial gitu kan, kayak kok kamu belum nikah sih, kok kamu belum punya pacar. Nih ya yang paling penting, kamu sadari dulu diri kamu benar gak sih udah cinta dan kasih sama diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu menjalani suatu relasi, kamu menjalani suatu hubungan itu karena suatu tekanan, itu karena suatu tuntutan ya, karena pengaruh dari luar. Kasih itu kepenuhannya dari dalam diri kita sendiri ya. Ya mungkin sedikit mengutip ya apa yang Tuhan Yesus katakan di kitab suci ya kan, kasihlah dirimu sendiri. Kasih dulu diri kita teman-teman, baru kita bisa membuka diri kita untuk mengasihi orang lain. Maka dari itu dalam menentukan sesuatu yang itu berdampak besar dalam kehidupan kita, mungkin kita harus menjadi orang yang sedikit egois ya. Dalam hal ini bukan kita menjadi orang yang benar-benar kayak fokus ke diri kita sendiri yang tidak peduli dengan orang lain, tapi kayak ya kita harus tahu dong kita tuh maunya apa gitu kan, kita tuh pengennya apa. Jangan sampai kita hanya berjalan atau hidup dalam suatu di atas suatu alas yang mana itu pikiran orang lain ya kan. Nah, yang mau Yobo sampaikan sebenarnya apa sih?
Bisa yuk, bisa dong. Jangan hidup karena ekspektasi orang lain, jangan hidup karena masukan orang lain, jangan hidup karena teman-teman kamu udah pada nikah, udah pada punya anak, ya udah aku juga harus nikah, aku juga harus punya anak, sementara kamu sendiri belum full sayang sama diri kamu. Jadi mulai dulu dari diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah benar-benar sayang sama diri kamu sendiri, kamu berhak untuk memperjuangkan orang yang kamu sayang. Kamu berhak untuk memberikan diri kamu untuk orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta. Kenapa? Karena kamu tidak akan merasa kekurangan dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Jadi teman-teman, kalau ada yang masih bertanya, oh kamu belum nikah sih, kok kamu belum punya pacar sih, kok kamu gak mikir sih ngapain gini, ngapain gitu, bilang aja, aku cinta sama diri aku sendiri. Dan aku tidak mau memenuhi keinginan orang lain untuk menunjukkan bahwa aku cinta sama diriku sendiri. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain ya teman-teman. Jangan berpikir bahwa setelah kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita tidak membutuhkan orang lain. Itu suatu pikiran yang salah. Kita tetap membutuhkan orang lain. Tetapi ingat, bicara tentang sikap kasih itu berarti bicara tentang diri kita sendiri dulu. Jangan pernah menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang lain untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Oke, mulai dari diri kita sendiri dulu, sadari apa yang kita butuhkan, penuhi apa yang kita butuhkan, baru pelan-pelan membuka diri kita untuk mengasihi orang lain. Sesederhana itu. Nah, buat kalian semua yang bertanya-tanya, gitu kan, podcast ini akan isi apa ke depannya? Ini episode pertama, jadi kita ngomong soal sikap kasih dulu, fokusnya ke diri sendiri dulu, karena kita bisa membuka sesuatu ketika kita sadar bahwa diri kita sudah benar-benar penuh, baru kita bisa membuka, sama seperti kalian. Oke? Kita akan mulai dengan episode 1 hari ini, dan doakan ya kedepannya Yobo akan semakin rajin mengisi channel ini dengan Yobo bercerita. Episode selanjutnya Yobo akan bercerita tentang serunya hidup di asrama. Oke? Tetap pantau terus channel ini dan pastikan kalian mendengarkan Yobo bercerita. Sampai ketemu lagi.